Oke, kayaknya ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya, tapi ya sedikit aja. Gak tahu deh kalau nantinya jadinya banyak ya. Why your life so suck and why you are the only one who can fix it. Ya, kenapa kamu mendapatkan hal yang tidak kamu inginkan, tidak sesuai dengan yang kamu inginkan? Kenapa kamu tidak mendapatkan yang kamu inginkan? Kenapa tidak sesuai dengan ekspektasi kalian? Ya, biasanya kenapa itu terjadi? Karena kalian masih berpikir sebaliknya. You think against what you want. Makanya kenapa Tuhan itu memberikan emotional guidance. Ya, emotional guidance-nya di mana? Di sini. Ya, jadi kalau misalnya mencari tanda-tanda tuh bukan di luar, tapi di sini. Iya, aku bisa bilang kayak gitu. Baca lagi Qurannya kalau misalnya buat muslim ya. Buat Kristen sama ya. Nah, nanti dikembalin lagi sama aku. Kemana? Suruh baca maksudnya. Ya gitu ya. Jadi dikasih tanda di sini nih. Kalau misalnya kamu udah berdoa, kamu udah tahu apa yang kamu inginkan gitu ya. Tapi tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, di sini rasanya cekit gitu ya. Ada rasa-rasa nggak enak gitu ya. Nah, itu tandanya ya, berarti fokus kamu salah ya. Instead of ya, alih-alih kamu mengarahkan tapi malah mengentertain, kok sakit ya, kok belum dapetin yang aku mau ya Tuhan, kenapa kok malah jadi begini, padahal aku afirmasinya si A, kenapa datangnya si B. Banyak yang kayak gitu ya. Aku tuh afirmasiin si A, tapi yang datang B, C, D, E, F, Z gitu kan. Banyak banget kayaknya ya. Tapi Kak, pengen semuanya diembat. Ada gimana? Astagfirullah. Ya, kadang-kadang ada yang nanya, Kak, boleh gak sih manifestasiin teh lebih dari 2? Katanya gitu. Mau 10 juga gak apa-apa lah. Gimana kalian aja, hidup-hidup kalian ya kan. Asal kuat aja. Ya, balik lagi ya. Biasanya itu Tuhan memang memberikan pilihan ya, sedang bertanya nih kan, kualitas yang kamu inginkan baik wanita atau pria ya, yang sebagai pendamping kamu, bener gak yang kayak gini, bener gak yang kayak gini, ini ada nih orangnya yang kayak gini, kamu mau nggak? Atau misalnya ada orang lama yang mungkin sudah menyesuaikan energinya sama kamu mau nggak balik lagi sama yang ini? Kan ditanya lagi, kan hidup ini pilihan ya gak sih, pilihan ya. Apalagi otak kita juga nggak tahu mana yang good or bad, tapi mana yang sering kita tahu, yang sering kita kasih tahu itulah yang dianggap benar ya nggak sih. Makanya balik lagi, bukan berarti manifestasi kamu tuh gagal, kamu lagi dihadapkan di sebuah pilihan. Apakah kamu masih mau yang kamu manifestasikan your heart desire, or new people, or from past experience gitu ya, mantan-mantan kalian gitu. Apakah mantan yang memang kalian ingin dapatkan atau mantan-mantan yang sebelumnya? Itu mah pilihan kalian gitu loh. Tapi kalau aku pribadi, karena aku juga pernah ya, sama kayak teman-teman lah ya, I want my ex back, which is my puppy right now ya, my husband to be gitu ya, my future husband. My husband lah kita panggilnya gitu ya. Dia juga adalah salah satu from my ex gitu loh, salah satu ex yang memang benar-benar aku sayangi tulus karena Tuhan gitu ya. Dan memang kita cancel delete, dibilang putus tuh gara-gara circumstances ya. Dulu kan belum terlalu ngerti ilmu ini gitu ya, sampai akhirnya ngegali finishing ya, sampai akhirnya balik lagi gitu loh ya. Kalian bakal ngerasain rasanya pada saat balikan lagi tuh rasanya masya Allah tabarakallah, kamu jadi versi yang lebih baik, dia menjadi versi yang lebih baik. Makanya itu perbaiki self concept ya, khususnya itu the way you think, yang kalian pikirkan tentang diri kalian, tentang pasangan kalian, pikirinnya versi yang baru. Jangan yang lama-lama dimasukin lagi dia orangnya cut, jangan atuh. Ya sekarang tuh dia itu orangnya romantis gitu ya, dia bucin banget ya Allah gitu kan, dia nelfonin aku terus kenapa ya gitu ya. Jadi maksudnya bikinlah gitu versi-versi yang memang kalian inginkan. Misalkan dulunya dia pelit, ya Allah kenapa ya dia sekarang royal banget gitu ya, ya Allah kenapa ya, beda banget ya kan, seneng ya gitu. Maksudnya dibuatlah versi-versi yang terbaru, jangan malah kok belum berubah, masih state-nya, berarti inner conversation-nya, inner self-nya masih sama, belum berubah, berarti nggak repetisi, berarti nggak selalu diarahkan ya kan. Banyak tuh bisa kita ngarahin tuh ya, dengan apa, dengan metodenya banyak ya, kalau bisa disebut metode-metode lah gitu ya, scripting, subliminal, robotic affirmation, robotik mulu ya dari tadi, robotic affirmation, ini satu read your mind
mungkin lah. Kalau misalnya kayak kita kan kalau misalnya live tuh kayak rampaging affirmation gitu ya, memperbanyak diri kita dengan afirmasi agar apa? Sambungan-sambungan neuron di otak kita itu semakin membesar, itu kan gunanya gitu loh ya. Dan balik lagi ya, mau ngajarin juga tentang robotik, karena banyak juga yang nanya tentang robotik gitu ya. Robotik yang benar itu seperti apa sih? Robotik itu kamu milih kalimat nggak lebih dari 4 biasanya ya, atau misalnya kalimat yang sama tapi maknanya sama ya, kalimat yang berbeda tapi maknanya sama gitu ya. Contoh, ini mah banyak yang balikan nih, gila energinya kuat banget gitu ya, pengen balikan lah contohnya gitu ya. Ya udah, mau dirobotikin ya, contohnya ya aku balikan sama dia. Atau misalnya kamu baru dibilang diputus gitu ya, ya kamu simple, siapa bilang kita putus, kita masih pacaran, kita masih jadian dia. Atau enggak kamu pengen bikin dia nyesel gitu kan, dia nyesel ngomong kayak gitu, dia masih pengen aku, dia nggak bisa lupain aku, dia cuman pengen aku satu-satunya yang dia inginkan, kita masih jadian. Daripada kamu sedih komplain ke teman-teman, ya lebih baik kamu fokus, karena cuman kamu ya yang bisa memperbaiki itu semua, karena Tuhan tentunya udah dikasih tools sama Tuhan ya gitu loh ya. Dan apa sih yang kadang-kadang bikin gagal juga ya, ketika kaliannya juga whining, bitching gitu ya, kayak kenapa dia begini, hahu gitu ya, against what you want gitu ya, kayak masih berpikir against. Iya bener kan, berpikir sebaliknya gitu loh, ngasih tahu ke orang-orang aku belum balikan. Itu kan building momentum juga gitu loh. Daripada gitu ya mendingan kamu kasih waktu lah buat kamu sendiri tuh robotik. Biasanya kalau misalnya robotik itu kalau di luar tuh biasanya tuh 1 jam atau lebih, dan nggak harus kayak yang meditasi kayak gitu, enggak, dan nggak harus ada pakai rasa, nggak usah ya. Jadi bener-bener kayak ya robotically, robot gimana sih gitu ya. Ya sesimpel kayak ambil satu kalimat misalkan gitu, kamu maunya apa gitu ya, ya balikan misalnya, ya kita balikan terus aja, kita balikan oh kok kamu udah balikan, iya kita udah balikan, sesimpel itu kita udah balikan. Oh bener kamu udah balikan, iya udah balikan gitu. Jadi kayak ngomong sama diri sendiri walaupun kamu nggak tahu ngomong sama siapa. Dan itu bisa kamu lakukan pada saat apapun yang memang tidak membutuhkan fokus yang khusus lah bahasanya gitu, yang tidak membahayakan gitu ya. Kamu udah balikan, iya udah balikan gitu. Kayak misalnya kemarin ada kasus klien aku lagi dikejar-kejar harus bayar utang gitu ya, contohnya aku suruh fokusnya melepaskan dulu rasa-rasa takut, khawatir, ditekan dan lain-lain, kan biasa ya kalau misalnya yang ditagih itu seperti itu, apalagi debt collector gitu ya. Ya ngaji dulu lah, kalau misalnya muslim ngaji dulu. Terus ya robotik ya aku suka bilang kayak gitu ya, robotik diarahkan ya udah dibayar, pokoknya udah dibayar, nggak ditagih-tagih lagi, udah dibayar. Nah ini nih ya jarang-jarang ya kita ngomong kayak gitu, padahal pembahasan tentang hutang tuh ada di bawah-bawah ya gitu. Jadi robotik itu ya mindlessly gitu loh, bener-bener kayak berpikir dari versi kamu udah dapetin yang kamu inginkan berulang kali sebanyak mungkin tuh robotik ya gitu. Dan gak usah mikirin rasa, gak usah mikirin gimana ya kok belum sesuai, kan intinya untuk mengarahkan kamu ke state ya. Nantinya kalau misalnya diulang-ulangi ya akan terjadi rasa dengan sendirinya sebenarnya gitu loh. Itu robotik yang bener ya, seperti itu. Ya pokoknya repetisi, intinya itu repetisi, karena otak kamu itu lebih familiar atau mengenal dengan namanya repetisi ya. Kamu senang robotik, lakuin. Kamu senang scripting yang diulang-ulangi, lakuin. Kalau kamu nggak pegel ya, atau misalnya kamu senang dengar subliminal, itu kan juga saturate, itu robotik juga ya, tapi mungkin dengan banyak yang kamu masukin ya di program kamu gitu kan. Makanya kalau sleeping meditation atau subliminal yang sering aku bikin tuh untuk memperbaiki self concept secara keseluruhannya gitu ya. Jadi nggak usah pusing, mana yang memang kamu sukai lakukan aja gitu ya. Ya kenapa mungkin ada beberapa yang dipakai gitu ya, misalkan ada self conceptnya, ada yang spesifiknya ya, biar kamu juga ke boosting, yang limiting belief bisa hilang dengan sendirinya ya, karena kamu sering berafirmasi, merepetisi story-story yang baru, sehingga itu yang jadi dominan. Dan RAS kamu, reticular activating system kamu, lebih menerima, oh iya ya ini adalah realitaku yang baru, seperti itu. Hope this answers your question and see you in another episode. Bye bye.